Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai piutang. Nah, rekan-rekan mahasiswa pasti sudah nggak asing ya dengan istilah piutang. Piutang itu bisa muncul karena terjadinya sesuatu transaksi yang dilakukan secara kredit ya atau tidak langsung dibayar. Nah, umumnya yang menyebabkan terjadinya piutang itu karena misalnya melakukan pembelian secara kredit. Jadi terdapat tempo atau waktu yang memang tertunda terkait dengan pembayarannya. Nah, perihal piutang ini terdapat tiga jenis piutang. Yang pertama itu account receivable. Ini biasa dikenal dengan istilah piutang usaha maupun piutang dagang. Kemudian yang kedua ada notes receivable atau kita mengenalnya dengan istilah piutang wesel dan ada juga bentuk piutang lainnya atau order receivable. Selanjutnya untuk tahap pencatatan pada piutang, ini terdapat tiga tahap pencatatan, yaitu yang pertama pada saat pengakuan. Pada saat pengakuan ini berarti dilakukan pada saat piutang tersebut muncul, kemudian piutang tersebut dilunasi, atau juga kemungkinan terjadinya retur pada piutang. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pada saat dilakukan valuation dan juga reporting atau pelaporan ya. Nah, ini biasanya terjadi pada menjelang tutup buku ya. Jadi bisa pada akhir periode, entah itu akhir bulan ataupun juga pada akhir tahun. Nah, tujuannya apa? Pada saat penilaian dan juga pelaporan piutang, ini biasanya lebih kepada untuk menilai sejauh mana atau seberapa besar piutang yang berhasil untuk ditagih ya, dan juga untuk mengevaluasi seberapa besar piutang yang sampai dengan periodenya itu akan berakhir, ternyata piutang tersebut masih belum dapat ditagih. Kemudian selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pada saat piutang ini harus dilepas ya. Makna piutang dilepas ini adalah piutang yang pada akhirnya perusahaan memutuskan untuk dijual ya. Dijual piutangnya. Maksudnya dijual gimana? Jadi ada kemungkinan piutang-piutang tertentu ketika masa atau umurnya itu belum habis, namun karena perusahaan membutuhkan dana cash dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada harus menunggu piutang tersebut habis masa temponya, maka perusahaan cenderung untuk melakukan pelepasan atau menjual piutang tersebut kepada pihak lain. Nah, terkait dengan pelepasan piutang ini tentunya akan menghasilkan yang lebih ini ya, yang lebih apa namanya, yang lebih murah harganya ya dibandingkan dengan kalau misalnya kita menanti atau menunggu gitu ya, menunggu piutang tersebut kembali. Nah, untuk lebih mempermudah bahasan kita mengenai piutang, ini saya akan langsung lanjutkan ke simulasinya ya. Nah, untuk simulasi yang pertama, ini soal ini terkait dengan pada saat pengakuan piutang ya. Jadi di sini soalnya itu adalah PT Rahadian pada tanggal 5 Maret 2010 dia menjual barang dagangan kepada PT Fedmi seharga 10 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30 ya. Nah, termin ini menunjukkan bahwa penjualan tadi ya atau pembelian tadi dilakukan secara kredit ya. Penjualan tadi dilakukan secara kredit sehingga menyebabkan
perusahaan ini pada akhirnya timbul yang namanya tadi piutang ya akibat dari transaksi penjualan secara kredit. Nah, ini berarti transaksi pada tanggal 5 Maret ini bisa kita buat jurnalnya penjualan secara kredit berarti di sini account receivable ini kita debit sedangkan pada kreditnya ini adalah sales nilainya adalah 10 juta rupiah. Selanjutnya di tanggal 7 Maret ini terdapat beberapa barang yang cacat sehingga dikembalikan kepada PT Rahadian. Bila dihitung barang yang dikembalikan adalah sebesar 500.000 rupiah. Nah ini pada tanggal 7 Maret ini berarti terjadi yang namanya retur ya, retur penjualan. Jadi yang namanya retur itu adalah sejumlah barang yang dikembalikan akibat produk yang cacat atau mungkin tidak sesuai spesifikasinya. Nah, ini untuk ayat jurnalnya, ini sales return kita debit, kemudian pada kreditnya adalah account receivable sejumlah 500.000. Berikutnya di tanggal 15 Maret, ini PT Rahadian menerima pelunasan dari PT Fedni sebesar saldo tagihannya. Nah, berarti di sini kita akan buat ini di tanggal 15 Maret pelunasan dari PT Fedni ya kepada PT Rahadian. Nah, teman-teman di sini perlu perhatikan awalnya itu kita ada penjualan barang secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya diretur sebesar 500.000 rupiah. Nah, sehingga di sini kita sudah punya patokan bahwa ada, eh, bukan ada ya, jadi piutang yang tersisa, ya, karena dilunasi ya, berarti piutang ini kita simpan pada posisi kredit. Piutang yang dilunasi ini berarti jumlahnya adalah 9.500.000. Nah, berarti di sini kita perlu perhatikan berapa cash yang diperoleh oleh PT Rahadian. Kemudian perhatikan juga di sini tadi awal transaksi itu kan 5 Maret, sedangkan pelunasannya di 15 Maret ya. Berarti ini ada jarak, ini kan berarti ada jarak 10 hari ya. Jarak 10 hari berarti ini masih masuk ke termin kredit ya atau ke termin pembayaran di sini artinya pembayaran di tanggal 15 Maret ini masih mendapatkan potongan 2% ya 2%. Berarti di sini kita bisa hitung ini ya 2% kita kalikan dengan 9.500.000. Berarti di sini dapatnya itu adalah 190.000 sehingga di sini ada sales discount atau potongan penjualan ya di sini sebesar 190.000 berarti cash yang diterima ini hanya selisihnya ya 9.310.000. Nah, ini penyelesaian untuk soal yang pertama terkait dengan pengakuan piutang. Nah, next kita akan lanjutkan di sini untuk contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, ini terkait dengan penghapusan piutang ya. Penghapusan piutang berarti di sini hubungannya dengan tahapan yang kedua, yaitu penilaian dan juga reporting ya. Valuation dan juga reporting dari yang namanya piutang. Tadi sudah saya singgung ya, di akhir periode biasanya kita akan analisis berapa piutang yang berhasil dilunasi atau berapa piutang yang kemungkinan akan dihapus oleh perusahaan.
Nah, terkait dengan penghapusan piutang, ada dua model ya, atau ada dua metode penghapusan. Yang pertama itu adalah metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung ya. Sedangkan yang kedua adalah metode pencadangan piutang. Nah, untuk lebih jelasnya ini saya akan gunakan langsung simulasi soalnya ya. Di sini tanggal 9 Juli menerima pembayaran piutang sebesar 1.200.000 dari Jani. Kemudian menghapus sisa piutang sebesar 3.900.000 yang dianggap tidak tertagih. Maka di sini jurnalnya di tanggal 9 Juli menerima pembayaran piutang berarti ini cash kita debit, pada kreditnya adalah account receivable. Ini selanjutnya untuk menghapus piutang berarti di sini kita akan gunakan akun yang namanya bad debt expense. Bad debt expense ini adalah akun eh, piutang tidak tertagih ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini pengertiannya itu adalah beban piutang tidak tertagih. Ini karena kita pakai metode penghapusan langsung, maka pada kreditnya itu adalah account receivable. Ini sebesar 3.900.000. Selanjutnya di tanggal 8 Oktober ya. Di tanggal 8 Oktober ini ada transaksi kembali yaitu mencatat kembali piutang Jani yang sudah dihapus, kemudian menerima kas untuk pembayaran sisa piutang sebesar 3.900.000 rupiah. Oke. Kalau kasusnya seperti ini ya, ya tadinya kan piutang ini sudah dihapus ya. Ini tadinya piutangnya sudah dihapus ini, 3.900.000. Sedangkan di tanggal 8 Oktober, Jani ini dia mau bayar ya, dia mau bayar atau dia mau melunasi. Nah, maka kita harus memunculkan kembali piutangnya ya, atau dengan kata lain kita membuat jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya ini simpel saja ya. Jadi kebalikannya dari jurnal ini tadi ya. Kebalikannya dari jurnal ini tadi yang sudah kita buat. Selanjutnya kita buat jurnal penerimaan kasnya. Untuk sini cash, pada kreditnya adalah account receivable. Sebesar 3.900.000. Nah, ini adalah penyusunan jurnal untuk metode penghapusan langsung ya. Contoh simulasinya ini adalah seperti ini. Jadi ketika piutang sudah dihapus, kemudian di lain waktu akan dilunasi, maka kita harus membuat terlebih dahulu ini jurnal pembaliknya. Jurnal pembaliknya. Saya tandai teman-teman. Hmm. Hmm. Itu untuk metode penghapusan langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita menggunakan metode cadangan ya? Kalau menggunakan metode cadangan, ini agak sedikit berbeda ya. Agak sedikit berbeda ketika kita menggunakan metode pencadangan. Jadi, kalau menggunakan metode cadangan, nanti piutang itu tidak langsung dihapus ya. Tidak langsung dihapus, melainkan kita harus em, membuat ini dulu. Kita harus membuat apa namanya? Hmm, akun ya, kita harus membuat akun dulu.
Tidak langsung dihapus, melainkan dicatat dalam akun yang namanya adalah cadangan kerugian piutangnya. Bagaimana langkahnya? Nah, kita coba ini untuk soal yang ketiga ya. Di mana di sini permintaannya itu adalah menyelesaikan ayat jurnal transaksi ini dengan menggunakan metode pencadangan piutang. Nah, yang pertama di sini di tanggal 1 Maret menghapus piutang Budi sebesar 4 juta rupiah. Nah, jadi di sini ayat jurnalnya. Kalau tadi kan kalau pakai penghapusan langsung itu langsung bad debt expense ya. Nah, kalau ini dia harus dimasukkan ke akun ini dulu. Allowance for bad debt expense. Kalau dalam bahasa Indonesia ini tuh cadangan kerugian piutang. Jadi ada sedikit perbedaan ya antara metode penghapusan langsung dan juga metode cadangan. Besarnya berapa? Besarnya adalah 4 juta rupiah. Oh, sorry, ini kebalik. Ini harusnya di sini bad debt expense tetap ya. Sedangkan pada kreditnya ini baru yang allowance. Yang agak kekeliru, agak keliru. Hmm. Ya, ya, ya. Ini ya. Nah, selanjutnya di tanggal 5 April. Tanggal 5 April ini menerima pembayaran sebagian piutang sebesar 2 juta dari total piutang Tina sebesar 4.500.000 dan menghapus sisa piutang yang dianggap tidak tertagih. Nah, di sini berarti kita akan catat yang Tina ya. Yang Tina di sini ada penerimaan, berarti pada kreditnya ini adalah account receivable. Ini sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya tadi ada menghapus sisa piutang ya. Berarti di sini bad debt expense pada kreditnya adalah allowance for bad debt expense. Ini eh, sisanya ya. Berarti sisanya itu adalah 2.500.000 karena total piutangnya tadi 4.500.000. Selanjutnya di tanggal 8 September ini menerima pembayaran piutang sebesar 4 juta yang telah dihapus tanggal 1 Maret. Kemudian mencatat kembali piutang budi dan menerima pembayaran kas ya. Berarti ini hubungannya dengan transaksi yang tanggal 1 ya. Tanggal 1 tadi kan sudah dihapus. Nah, berarti ini kita akan buat jurnal pembaliknya ya. Allowance for debt expense. Kemudian misalnya ketika membuat jadi kalau pakai metode cadangan ya, piutangnya itu tidak betul-betul dihapus secara eh, langsung si akunnya gitu ya. Karena apa? Karena akun account receivable-nya ini atau akun piutang dagangnya ini dia hanya digunakan untuk menerima pembayaran gitu ya atau misalnya terjadi piutang gitu ya. Tapi untuk penghapusannya dia tuh menggunakan ini rekening ini cadangan kerugian piutang. Gitu. Jadi jumlah piutangnya itu tidak betul-betul hapus gitu, ya, terhapus. Ini untuk metode cadangan ya. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara yang metode penghapusan langsung dengan metode cadangan. Kalau yang metode penghapusan langsung ya
Langsung to the point tuh ke akun piutang dagangnya itu yang langsung dihapus begitu. Nah, next kita akan beralih sekarang ke notes receivable ya, piutang wesel atau ada juga yang menyebutnya wesel tagih. Nah, terkait dengan perhitungan wesel tagih ini ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan ketika kita em, menghitung atau melakukan pencatatan terhadap piutang wesel ya. Yang pertama itu kita harus perhatikan itu adalah nominal ya, nilai nominalnya ya, nominal value-nya dari notes receivable-nya. Kemudian periodnya, period itu terkait dengan jangka waktu ya. Kemudian interest-nya, em, tingkat bunga ya, tingkat bunganya. Kemudian juga di sini nanti tuh ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan, yaitu due date value dan juga due date-nya ya. Due date, due date ini berarti tanggal jatuh temponya sama tanggal atau nilai jatuh temponya ya. Due date value, due date-nya, kemudian juga eh, tanggal weselnya ya. Date of not receivable-nya ini juga perlu menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau misalnya perlu diperhatikan tuh tadi ini ya. Hmm, ini adalah date of not receivable, kemudian ini nominal value, ini period, kemudian ini interest. Nah, biasanya yang ditanya tuh ini ya, interest revenue-nya berapa, kemudian due date value sama due date-nya, tanggal jatuh temponya itu. Berapa, baru nanti terakhir tuh si jurnalnya ini, jurnalnya seperti apa. Kita akan coba, cuma di sini saya mungkin hanya akan memilih satu dari tiga vessel ini ya, karena keterbatasan waktu. Anggaplah di sini saya akan mengambil yang PT Vida ya. Di sini kalau kita lihat dari nominal value-nya, di sini kan dia 100 juta. Kemudian periodnya itu adalah 180 hari. Kemudian interestnya dia adalah 8%. Kemudian due date ini yang ditanyakan ya. Due date value juga ini yang ditanyakan. Date of not receivable ini adalah 13 Maret. Ya. Nah, first step yang harus kita lakukan itu adalah menghitung yang namanya bunga ya, menghitung bunganya terlebih dahulu atau interest revenue-nya ya, interest revenue-nya. Nah, ini cara menghitung interest revenue-nya itu adalah interest kita kalikan dengan period, kita kalikan dengan nominal value. Kalikan dengan nominal value. Jadi di sini interest itu di ini kita kalikan dengan period. Nah, untuk periodnya ini jangan lupa kita ada asumsi 1 tahun 360 hari ya. Berarti ini eh, harus ada pembaginya 360. Kemudian kita kalikan dengan nominalnya ya, 100 juta rupiah. Nah, ini adalah interest revenue-nya. We got it. 4 juta rupiah ya. Next, kita akan menghitung nilai jatuh tempo. Ya. Nilai jatuh tempo itu berarti due date value. Nah, due date value ini rumusnya itu adalah nominal value
ditambah dengan interest revenue. Nah, berarti di sini sama dengan 104 juta rupiah ya. Ini dengan mudah nih bisa kita langsung hitung. Dari mana? Nominal value-nya kan 100 juta. Kemudian tadi interest revenue sudah kita hitung 4 juta ya. So, untuk due date value-nya ini adalah sebesar 104 juta rupiah. Next, kita akan menghitung due date-nya ya. Due date ini berarti date of notes ya ditambah dengan period ya. Date of note ditambah dengan period. Nah, kalau saya menghitungnya itu, saya menghitungnya masih manual banget ya. Jadi teman-teman nanti silahkan aja mau pakai cara yang seperti apa. Nah, Maret itu kan sampai dengan 31 Maret ya. Berarti 13 Maret sampai dengan 31 Maret ini ada 18 hari. Kemudian sampai dengan 30 April ini berarti 30 hari. Kemudian sampai dengan 31 Mei ya. Ini 31 hari. Ini pokoknya kita jumlahin terus ya yang ini nih ya. Sampai ke nanti totalnya itu adalah 180 hari. Ya. Ini Juni 30 days. Kemudian Juli. Kemudian August. Ini sudah berarti. Ini konsumen kita hitung 30 ditambah 31 ditambah 30 ditambah 31 ditambah 31. Ini sudah 171 hari nih ya. Nah, berarti kan masih kurang 9 days to go ya. Masih kurang 9 hari lagi gitu. Karena kan tadi targetnya itu udah 180 hari. Nah, berarti di sini di bulan September ini hanya sampai ke tanggal 9 ya. Ini tanggal 10 ini totalnya ini kalau diakumulasikan, kalau ini kita akumulasikan, ini kalau diakumulasikan ini jumlahnya itu adalah 180 hari. Nah, nah, kemudian untuk tanggal ininya sendiri, untuk due date-nya itu sendiri, ya ini tanggal 9 September. Nah, ini kita udah dapat semua ya. Baru sekarang kita tinggal em, memenuhi permintaan yang kedua ya, yaitu menyusun jurnalnya ya. Ini saya hapus dulu ya. Hmm. Sekarang kita akan menyusun jurnal. Jurnal yang pertama itu adalah yang diminta ini adalah pada saat tanggal penerimaan wesel tagih. So, pada saat tanggal penerimaan wesel tagih berarti yang ini ya. Tanggalnya yang ini. Ingat ya, kalau penyusunan jurnal wesel tagih ini jangan sampai kalian tuh salah tanggal atau tertukar tanggal ya. Karena itu sangat riskan. 13 Maret kita buat jurnalnya. Penerimaan wesel tagih berarti di sini notes receivable. Ini kita debit, pada kreditnya itu adalah cash. Kenapa cash? Karena di sini tuh dia itu kayak seolah-olah dia tuh kayak pinjam ya, pinjam senilai 100 juta rupiah. Atau kita kita cek aja dulu ini si piutang weselnya nih asalnya dari mana. Nah, ini ada informasinya ya. Wesel tagih yang diterima oleh perusahaan adalah untuk mengganti piutang dagang yang sudah jatuh tempo. Nah, karena ada infonya, berarti ternyata dia bukan berasal dari pinjaman, melainkan dari piutang dagang yang jatuh tempo. Berarti piutang dagangnya ini secara nggak langsung nih hilang.
Yang muncul adalah piutang wesel ya, senilai 100 juta rupiah. Senilai nominal value-nya untuk di tanggal penerimaan wesel. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal pada saat jatuh tempo. Nah, jatuh temponya kapan? Tadi ya, sudah kita hitung 9 September. Pada saat jatuh tempo, kita anggap ini dilunasi ya, berarti kita akan menerima cash. Kita akan pada kreditnya ini ada notes receivable ini yang dilunasi dan kita menerima bunga ya. Interest revenue. Notes receivable senilai nominal value 100 juta rupiah. Kemudian ada bunga tadi kan. Bunganya 4 juta rupiah. So, cash yang kita terima itu adalah 104 juta rupiah. Gitu ya. Mudah kan caranya ya. Jadi intinya kita hitung dulu interest revenue-nya and then kita calculate due date value-nya, kemudian kita estimasi tanggal berapa ini untuk tanggal jatuh temponya ya berdasarkan periode waktu dan juga tanggal weselnya. Baru terakhir nih kita buat jurnalnya ya. Biasanya kalau di wesel itu jurnal yang diminta tuh ada dua. Pada saat penerbitan atau penerimaan wesel dan yang kedua itu adalah pada saat weselnya jatuh tempo. Nah untuk pada saat weselnya jatuh tempo ini ada dua opsi sebenarnya ya. Ketika weselnya dilunasi atau ketika weselnya tidak dilunasi. Nah ini yang saya buat ini adalah ketika weselnya tidak dilunasi. Nah, bagaimana kalau misalnya weselnya tidak dilunasi ya? Anggaplah ini kita buat ketika weselnya tidak dilunasi. Masih di tanggal yang sama berarti ya, 9 September. Kalau misalnya wesel tidak dilunasi, nah maka wesel tagih atau piutang wesel tadi itu akan kembali lagi bentuknya menjadi piutang dagang ya. Piutang wesel tadi akan kembali bentuknya menjadi piutang dagang. Jurnalnya berarti di sini account receivable pada kreditnya ini tetap sama ya. Pada kreditnya tetap sama. Jadi account receivable-nya ini jumlahnya menjadi 104. Gitu. Bedanya itu aja sih ya. Kalau misalnya dia dilunasi tadi menjadi cash kan, menjadi uang yang diterima karena dibayar kan oleh FIDA ya. Tapi ketika misalnya FIDA ini tidak mampu melunasi, maka notes receivable ini akan berubah menjadi piutang dagang kembali. Ya. Nah, selanjutnya ini mengenai piutang yang berbunga ya, piutang wesel ada yang berbunga dan juga ada yang tidak berbunga. Kemudian ada juga yang namanya diskonto wesel ya. Kita akan bahas ini ya mengenai diskonto wesel sebentar ya. Baik, terkait dengan wesel yang berbunga dan juga tidak berbunga ya. Kita akan bahas ini yang ada di soal terakhir nih. Di sini informasinya tuh adalah tanggal 23 November. Ini PT Braga menerima wesel berbunga 18% dengan jangka waktu 3 bulan dari PT Saga sebesar 100 juta rupiah untuk melunasi hutangnya ya, untuk melunasi hutangnya. Nah, berarti di sini jurnalnya ini sebentar saya akan kopikan ini. Ini berarti 23 November menerima wesel berbunga berarti di sini notes receivable kita debit ya untuk sedangkan pada kreditnya karena untuk melunasi hutang berarti sebelumnya ini ada piutang dagang ini ya
yang dilunasi nilainya adalah 100 juta rupiah. Kita kasih keterangan ya. Braga, komitmen 3 bulan 18%. Hmm. Selanjutnya nih, di tanggal 15 Desember ya, di tanggal 15 Desember ini menerima wesel tidak berbunga dan berjangka waktu 30 hari dari PT Sato. Oh, yang tadi itu dari PT Saga ternyata. Jadi ini kita jurnalnya jurnal PT-nya PT Braga ya. Jadi perusahaan kita tuh namanya Braga ceritanya. Ini eh, weselnya dari PT Saga. Nah, di tanggal 15 Desember ini dari PT Sato nih. Nilainya tuh adalah 60 juta akibat penjualan barang. Berarti di sini not receivable pada kreditnya adalah sales ya. Ini sebesar 60 juta rupiah. Nah, ini kita berikan keterangan nih. Satu, 60 juta, 30 hari. Nah, tidak berbunga ya. Jadi hanya ini aja informasinya. Selanjutnya di tanggal 21 Desember, nah ini mendiskontokan wesel yang diterima PT Saga dengan tingkat diskonto 20%. Ya, didiskontokan tuh artinya dijual sebelum waktunya ya. Jadi pelepasan atau disposal reservable itu ya seperti ini contohnya ya, diskonto wesel. Nah, caranya gimana sih kalau misalnya ada diskonto wesel? Ini ya, saya buatkan langkahnya. Kita tadi akan bahas yang ini dulu ya. Saga. Saga itu kan informasinya ini ya. Saga ini informasinya ini. Hmm, ini kita langsung hitung aja ya. Interest revenue Saga itu berarti hmm, kita langsung aja ya. Kalian masih ingat mungkin kan rumusnya itu berarti 100 juta dikalikan dengan periodenya ya. Periodenya itu berarti karena dia pakainya bulan kan, jadi pembaginya 12. Kemudian bunganya 18%. Nah, ini bunganya untuk PT Saga 4.500.000. Ya. Sedang berarti di sini di date value-nya berarti kan tinggal ditambah ya 104.500. Nah, seharusnya kalau si Braga ini mau sabar, 3 bulan kemudian tuh yang akan dia terima itu adalah 104.500 kan. Nah, karena dia tidak sabar, jadi sebelum sebelum apa 3 bulan ini sudah dijual dulu gitu ya, sudah dilepas dulu. Nah, maka di sini kita akan menghitung interest of discountednya ya, interest of discountednya. Nah, tapi sebentar, sebelum ke interest of discountednya tadi dia tanggal weselnya itu adalah 23 November kan. Kemudian didiskontokannya 21 Desember. Nah, seharusnya wesel ini nih kan dilunasi 3 bulan kemudian ya. Berarti 23 Desember, 23 Januari, 23 Februari ya. Ini kalau kita pakai hitungan hitungan apa namanya? Bulan ya, karena kan tadi dia pakainya bulan. Nah, maka di sini
kita akan hitung nih dari 21 Desember ke 23 Februari ini ada berapa lama gitu ya. Ada berapa lama? Hmm, Itu yang akan kita hitung ya. Di 20 ini berarti di Desember itu dia sudah ada 10 hari ya. Di Desember ada 10 hari, di Januari itu 31 hari, dan di Februari 23 hari. Berarti ini totalnya itu adalah 64 hari ya. Ada 64 hari. Nah, baru kemudian kita akan menghitung nih interest of discountednya. Interest of discountednya ini berarti kita ambilnya dari ini ya, dari due date value. Atau saya tulis ya rumusnya ya. Due date value. Bentar. Sama dengan due date value dikalikan dengan eh, interest discountednya ya, atau discount rate-nya. Kemudian dikalikan dengan period. Ya. Periodnya nih yang tadi ya, yang kita hitung ini ya. Nih, yang ini. Period ini yang ini. Oke. Sekarang kita tinggal hitung. Ini berarti due date value-nya ini. Kita kalikan dengan discount rate-nya itu dia mintanya 20% ya. Kemudian kita kalikan dengan 64 hari dibagi 360. Nah, ini interest of discounted-nya. Jadi interest of discounted ini fungsinya ini adalah untuk mengurangi tadi ya, untuk mengurangi yang seharusnya diterima oleh perusahaan, yang seharusnya diterima oleh perusahaan. Nah, jadi eh, cash after discounted-nya itu ini berarti sama dengan ini ya, dikurangi dengan jadi yang diterima oleh perusahaan nih, yang diterima oleh perusahaan karena dia nggak sabar nih menunggu tanggal 23 Februari, jadi di 21 Desember itu dia hanya menerima sebesar ini. Ya, dia hanya menerima sebesar ini saja. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya di sini berarti cash. Kemudian perhatikan di sini nilai nominalnya itu kan 100 juta. Yang diterima 100.784.444 sekian. Artinya dia masih ada lebihnya ya dari nilai nominal. So, dia masih mendapatkan walaupun sedikit tuh dia masih dapat yang namanya interest revenue ya. Dia masih mendapatkan interest revenue. Maka di sini untuk ini dia masih ada interest revenue-nya. Ini dia dapatkan 7,8. Berarti interest revenue ini ya selisihnya ya 784. Nah, dari nilai nominalnya tadi ya. Nah, itu bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya eh di seharusnya ini di tanggal 31 Desember ini seharusnya kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Nah, namun karena jurnal penyesuaian ini kan biasanya untuk menyesuaikan bunga gitu ya dan lain sebagainya. Nah, namun karena wesel yang tersisa itu adalah wesel yang tanpa bunga sehingga kita tidak perlu melakukan penyesuaian gitu ya. Karena ya nggak ada bunga, ngapain juga lakukan penyesuaian gitu ya.
Nah, kemudian di awal tahun ini di 6 Januari ini ya, ternyata wesel yang PT Sato ini didiskontokan lagi nih sebesar 18% ya. Sato ini tadi wesel yang tanpa bunga ya. Wesel yang tanpa bunga. Hmm. Wesel yang tanpa bunga. Kalau wesel tanpa bunga berarti di sini interest revenue-nya nol, due date value-nya ya. Due date value-nya itu sama dengan nominal value. Ya, kalau nggak percaya nanti teman-teman boleh coba sendiri ya pakai rumus tadi untuk menghitung interest revenue-nya berapa. Sekarang kita akan hitung ininya aja langsung ya. Apa namanya? Diskonnya ya. Diskonnya, diskonnya ini kita akan hitung. Nah, ini tadi kan tanggal tanggal weselnya itu kan 15 Desember. Didiskontokan tanggal 6 Januari. Masa atau periode dari weselnya itu kan 30 hari ya. 15 Desember berarti 30 hari kemudian itu jatuhnya itu di 14 Januari ya. Kenapa 14 Januari? Karena Desember kan udah 31 hari ya. Berarti 15 ke 31 kan udah 16 hari. Berarti 14 harinya di Januari. Kemudian ini kita hitung ya dari eh, Januari 6 Januari ke 14 Januari ini berarti dia ada berapa nih? 8 ya. Ada 8 hari ya. Ya, ada 8 hari ini. Ini jelek banget angka 8-nya. Nah, ada tersisa 8 hari di sini. Nah, 8 hari inilah yang nanti akan masuk ke perhitungan interest ini ya. Yang akan masuk ke perhitungan ini. Sekarang kita akan hitung nih, berarti kan tadi nilai nominalnya itu kan 60 juta. Dikalikan diskon faktornya 18%. Kemudian kita kalikan dengan masaknya tadi ya, 8 hari per 360. Nah, jadi ini sebesar 240.000. Ya, pengurangnya ini 240.000. Jadi cash after discountednya ini sama dengan 60 juta dikurangi dengan 240.000. Sehingga yang diterima itu ya hanya 59.760.000. Sekarang kita tinggal buat jurnalnya ya. Cashnya tadi 59.760.000. Kenapa kok dia lebih kecil dari nilai nominalnya? Karena tadi ya, weselnya pertama dia tanpa bunga ya, tanpa bunga berarti di 30 hari kemudian ya dia hanya menerima 60 juta kembali. Namun si perusahaan ini nggak sabar, jadi sebelum habis masa periodenya dia sudah menjual dulu nih, sudah didiskontokan dulu weselnya ya. Jadi mau nggak mau dia akan menerima pembayaran atau akan menerima hasil wesel itu yang nilainya lebih kecil daripada nilai nominalnya, gitu ya. Jadi di sini yang diterima itu bukan interest revenue, melainkan interest expense ya. Dia jadi punya beban bunga ya. Secara nggak langsung nih memicu munculnya beban bunga. Beban bunganya sebesar 200. Hmm. Beban bunganya ini di debit, sorry ya. Beban bunga. Ini sebesar 240.000. Pada kreditnya ini adalah tadi nilai nominal dari Westalnya.
Oke. Sudah dituntaskan ini materi untuk hari ini mulai dari pencatatan pengakuan piutang dagang tadi ya di soalan pertama, kemudian valuasi dari piutang dagang kalau misalnya terjadi penghapusan piutang baik dengan metode langsung ataupun metode cadangan, kemudian bagaimana melakukan penjurnalan terkait piutang wesel ya, menentukan bunganya, kemudian due date value, due date period, selanjutnya diskon diskonto wesel ya, diskonto wesel ini berarti pelepasan wesel sebelum umurnya habis gitu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan juga bisa difahami. Kalau misalnya ada yang kurang difahami, mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusinya ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.